Jasa keamanan khususnya bodyguard mungkin sudah sering digunakan oleh beberapa orang penting dunia. Namun beberapa waktu belakangan ini, jasa bodyguard pun mulai dipakai untuk mengawal anak-anak yang memang terlahir dari keluarga kaya ataupun selebriti. Jadi bukan pengasuh atau babysitter saja, pengawal untuk anak-anak ini pun akan melindungi kemanapun si anak pergi. Tak hanya anak-anak dari selebriti Hollywood yang kerap dikawal oleh bodyguard, namun ada juga anak Indonesia yang kesehariannya juga didampingi oleh pengawal. Kira-kira siapa saja ya anak yang sudah dikawal sejak kecil? Inilah bocah punya bodyguard versi on the spot. Tingkah pola cucu pertama Presiden Joko Widodo, Jan Etes, memang begitu menarik perhatian publik. Anak yang berusia 3 tahun ini memang terlihat sangat aktif ketika bermain dengan orang tuanya atau kakeknya. Dan sebagai keluarga Presiden, tentunya Etes selalu dikawal oleh anggota Pas Pampres. Andri Sabar Sapuntoro dan Maskur yang merupakan anggota Pas Pampres bertugas khusus mengawal Jan Etes di setiap aktivitasnya, termasuk pergi ke sekolah. Menurut para bodyguard, mengawal Jan Etes itu perlu tenaga ekstra karena saking aktifnya. Apalagi anak dari pasangan Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda ini sering diajak Presiden Jokowi di berbagai kegiatan, sehingga sering tampil di hadapan publik dan media. Dan tak jarang ia pun dikerubuni masyarakat dan ibu-ibu yang gemas dengannya. Oleh karena itulah, anggota Pas Pampres ini lebih sigap saat mengawal Etes. Di usianya sekitar 1,5 tahun, Rafael Muiz yang merupakan buah hati dari Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini tampaknya sudah menjadi salah satu anak selebritis yang paling populer. Bahkan anak kelahiran 31 2017 ini sudah mendapat tawaran pekerjaan untuk menjadi model iklan dan pernah menjalani syuting seperti sang ibunda meski adegannya masih sedikit. Tak mengherankan, selain diasuh oleh orang tuanya, bocah lucu yang kerap disapa Rafa ini juga dijaga oleh babysitter atau pengasuh. Namun selain didampingi pengasuh, ternyata bocah yang pernah dikasih hadiah berupa jet pribadi oleh orang tuanya ini juga mendapat pengawalan dari bodyguard. Ia kerap kali didampingi oleh pria berbadan kekar dan bertampang sangar. Namun menurut Sandra Dewi sendiri, bodyguardnya adalah fans yang sengaja menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadi Rafael. Bagi selebritas kelas dunia, bodyguard atau pengawal pribadi memang cukup membantu dalam menghalau para paparazzi dan fans yang terkadang nakal. Itu sebabnya diva dunia Beyonce menyewa beberapa bodyguard untuk mengawal kesehariannya dan juga saat bepergian untuk melakukan konser atau ke luar negeri. Namun tak hanya ia dan suaminya Jay-Z saja yang mendapat pengawalan. Anak tertuanya bernama Blue Ivy pun kini sudah dikawal oleh bodyguard profesional. Bahkan pada beberapa tahun lalu, pengawalan Blue Ivy ini menuai protes dari orang tua murid di mana ia bersekolah. Pasalnya, setiap diantar dan dijemput, tak kurang ada 2 mobil dan 3 bodyguard bertugas untuk mengawal bocah yang kini berusia 7 tahun. Padahal di sekolah itu juga ada anak dari aktor Hollywood Will Ferrell yang ternyata tidak mempunyai bodyguard loh. Wah, emang beda ya kalau menjadi anak diva dan rapper terkaya dunia. Penyanyi Ashanty dan suaminya Anang Hermansyah juga diketahui mempunyai bodyguard untuk anak-anaknya yang masih kecil. Hal tersebut terlihat saat ada unggahan video Arsy yang sedang bermain mobil-mobilan. Gadis cilik itu ditemani 2 babysitter, juga 2 orang yang diduga pengawal. Tidak diketahui pasti apakah 2 orang berpakaian loreng itu memang bodyguardnya Arsy atau bukan. Namun yang pasti 2 pria itu mendampingi dirinya untuk menjaga keselamatannya. Anak memang anugerah tak ternilai bagi orang tua, termasuk bagi selebriti Hollywood Jennifer Lopez.
Saat masih menikah dengan musisi Latin Marc Anthony, pasangan yang mempunyai anak bernama Amy dan Max itu bahkan menyewa bodyguard demi menjaga keamanan buah hatinya. Bahkan di umurnya baru hitungan hari, anak kembar itu sudah dijaga oleh bodyguard 7 hari berturut-turut 24 jam per hari. Ketakutan wanita yang sering dipanggil Jello itu tak berhenti sampai di situ. Seolah tak ingin sedetik pun kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya, ia pun memasang CCTV di setiap sudut ruangan yang ada di rumahnya. Ada kejadian menarik saat bodyguard anak-anak Jello harus mengejar Max yang sedang menangis ngamuk dan berlari menjauhi ibunya. Ia pun harus sigap menangkap dan menggendong anak tersebut. Aktor tampan Tom Cruise rela mengeluarkan banyak uang demi menjaga keamanan putri semata wayangnya, Suri Cruise. Mantan suami Katie Holmes ini memberikan fasilitas pengawal pribadi untuk sang buah hati karena sering dikejar paparazzi saat berjalan di tempat umum. Bahkan saat Suri masih kecil, ia pun sering terlihat dikawal meski sedang bersama ibunya. Dikutip Female First, ketika anaknya masih berusia di bawah 5 tahun, Tom Cruise menghabiskan hampir 500 juta rupiah per minggu untuk membayar pengawal yang menjaga Suri dan Katie selama berada di New York City kemanapun keduanya pergi. Bukan tanpa alasan, jika pemeran utama dalam film Mission Impossible itu jor-joran mengeluarkan uang banyak. Selain paparazzi, ternyata putrinya itu pernah menjadi target penculik. Wah, menyeramkan ya. Dan pemirsa, inilah beberapa bocah yang mempunyai pengawal versi On The Spot. Ingin tahu informasi unik dan menarik lainnya? Tonton terus On The Spot ya, hanya di Trans 7. Tahukah kamu fungsi apa saja yang ada di ponselmu? Ternyata ada fitur yang sangat berguna untuk kebutuhanmu loh pemirsa. Nama fitur ini NFC, adalah singkatan dari Near Field Communication. Fungsinya hampir mirip dengan Bluetooth, yang membedakan adalah jarak jangkauannya saja. Jarak jangkauan NFC termasuk pendek dibandingkan dengan Bluetooth. Kisaran jaraknya yaitu kurang dari 10 cm. Selain seperti Bluetooth, NFC juga bisa digunakan untuk pembayaran digital dan bisa untuk top up kartu e-tol atau pembayaran. Caranya hanya dengan menempelkan kartu ke belakang HP-mu pemirsa. Tidak hanya itu tentunya, fungsi NFC saat ini berkembang ke sistem keamanan. Bayangkan, bisa membuka kunci mobil atau rumah hanya dengan menempelkan ponsel. Wah, keren ya pemirsa. Saat siang hari, seringkali di rumah masih terasa panas, padahal sudah pakai pendingin ruangan. Kalau begini, apa ya solusinya? Ternyata ada loh tanaman yang bisa membuat suhu di rumah tetap sejuk. Contohnya tanaman palem bambu yang bisa berguna untuk menjaga kelembapan ruangan. Kelembapan yang dihasilkan yaitu 30-60% pemirsa. Ada juga tanaman sirih gading dan sansevieria. Fungsi tanaman ini dapat menjaga udara tetap sejuk dan segar.
Pemirsa tahu nggak, ternyata bawang putih yang sehari-hari kita gunakan sebagai bumbu masak dapat menjaga kesehatan juga loh, apalagi kalau dimakan mentah. Bawang putih ini diperkaya oleh senyawa sulfur aktif yaitu alin. Ketika bawang putih dikunyah dalam mulut, zat-zat sulfur tersebut akan bereaksi membentuk alisin. Hasilnya yaitu dapat menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko kanker, dan memperkuat tulang. Wah, bisa banget nih sebagai penyelamat dari berbagai resiko penyakit. Parfum juga memiliki fungsi untuk memberikan aroma wangi pada tubuh. Di sisi lain, parfum juga dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Tapi pernah tidak? Dalam keadaan tertentu, saat kamu mencium aroma parfum temanmu, tiba-tiba menjadi pusing? Kenapa bisa gitu ya? Ternyata bisa jadi kamu sedang mengalami intoleransi kimia. Menurut Linus Andersson, dari Universitas UMEA di Swedia, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan diri untuk membiasakan dengan bau. Ketika mengalami intoleransi kimia, aroma parfum terdeteksi dengan cepat oleh otak kita, sehingga akan menimbulkan sugesti. Selain itu, bisa jadi kamu sudah masuk dalam kategori kelebihan zat kimia. Wah, ternyata ini alasannya. Pemirsa, kucing adalah hewan lucu kesayangan Nabi. Tapi apakah kalian menyadari bagaimana cara kucing berjalan? Ternyata jika tidak sedang berburu atau melompat, kucing memiliki jejak kaki yang sama loh. Mereka akan berjalan mengikuti jejak kaki depannya. Artinya mereka berjalan selaras dengan setiap sisi tubuhnya. Cara mereka berjalan sangat berbeda dengan anjing. Bedanya, cara berjalan anjing selalu menyisakan 2 jejak kaki di tanah. Tidak seperti kucing yang jejaknya selaras dengan jejak kaki depannya. Wah, coba tes kucing di rumahmu. Apakah jejak kaki mereka sama seperti yang dijelaskan di tayangan On The Spot malam ini? Seorang ibu yang mempunyai anak masih balita tentu merasakan berbagai macam rintangan saat memberi asupan bagi si buah hati. Kini ada tips menarik agar anak mau makan yang sehat dan bergizi dengan cara membuat kreasi makanan dengan bentuk unik. Seperti apa saja ya? Tetap di On The Spot.